Kamu silahkan datang ke Suriah sebagai tamu lagi. Kalau begitu aku akan memperlakukanmu dengan baik." Melihat bahwa dia memang tulus, Tamarenza berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah. Jika saudara laki-laki aku datang ke Indonesia di masa depan, dia akan menghubungiku sesegera mungkin, dan dia akan diberi keramahan terbaik." Saat dia berkata, anak laki-laki asal Indonesia itu menangis dan berkata, "Tuan, kamu adalah seorang pria berkeluarga yang bernilai triliunan dolar. Jangan menyimpan dendam pada kami dan tinggalkan kami. Keluargaku bersusah payah untuk membesarkanku, dan itu tidak mudah. Beri aku kesempatan untuk menyelamatkan hidupku, dan aku akan bersujud kepadamu." Ketika dia selesai, meskipun tangannya masih diikat di belakangnya, dia berjuang mati-matian untuk berlutut dan bersujud. Tamarenza berkata dengan ekspresi acuh tak acuh saat ini, "Oke, tidak perlu bertindak di sini, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membawamu pergi." Setelah mengatakan ini, dia memandang Melba dan berkata dengan ringan, "Nona Melba, ayo pergi." Ketika anak laki-laki Indonesia mendengar ini, dia menatap Melba dengan kejam dan berseru, "Melba, aku datang ke sini hanya untukmu. Apakah kamu tega meninggalkanku di sini sendirian? Apakah kamu masih memiliki sedikit kemanusiaan?" Dua gadis lainnya juga tersedak dan berkata, "Melba, semuanya adalah teman baik, bagaimana kamu bisa meninggalkan kami saat ini? Jika kamu meninggalkan kami, kami akan mati." Anak laki-laki India juga menangis dan berkata, "Melba, aku tidak ingin mati. Orang tuaku menghemat uang seumur hidupnya untuk menyelesaikan sekolahku. Aku tidak bisa mati begitu saja di sini." Melba diam-diam di tempat ini tiba-tiba menangis, dan dia menatap Tamarenza dengan mata yang sangat menyedihkan, dan matanya yang indah penuh dengan permohonan. Tamarenza berkata dengan dingin saat ini, "Jangan khawatir, marinir akan datang untuk menyelamatkanmu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Melba dan mengingatkan dengan keras, "Sudah waktunya untuk pergi, Nona Melba." Mendengar ini, Melba menjadi bingung. Dia bisa melihat bahwa Tamarenza tidak bercanda. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika Tamarenza benar-benar tidak ingin mengambil teman-temannya. Dia tidak menyangka bahwa teman-temannya akan begitu anti-intelektual. Mereka sudah menyinggung Tamarenza sampai mati sebelum dia mengungkapkan identitas mereka. Sekarang tidak peduli bagaimana mereka memohon kepada Tamarenza, masuk akal bagi Tamarenza untuk tidak menyelamatkan mereka. Meskipun dia ingin pergi dan pergi ke Jakarta untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Dia benar-benar tidak tahan untuk meninggalkan begitu banyak teman dan melarikan diri sendirian. Di saat-saat tertentu, Melba malah berpikir untuk tidak pergi, dan hanya bertahan untuk hidup atau mati bersama teman-temannya, sehingga meski menghadapi akibat terburuk, ia bisa memiliki hati nurani yang bersih. Jika tidak, jika dia dibiarkan sendiri dan 7 dari mereka meninggal di sini, maka dia tidak akan bisa menyingkirkan rasa bersalah yang ada di dalam hatinya dalam kehidupan ini. Tamarenza tidak menyangka bahwa talenta anti-intelektual dengan kualifikasi akademis tinggi ini sekarang mati-matian mencoba membawa Melba ke dalam air. Mereka menggunakan semua jenis metode untuk berulang kali menstimulasi pertahanan psikologis Melba dengan menghina, menegur, mengemis, atau menjual secara menyedihkan, dengan hanya 2 tujuan, baik membiarkan Melba menyatukannya atau membiarkannya tinggal juga dan mati bersama mereka. Tamarenza tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Melihat ekspresinya yang sangat kusut, dia bahkan memiliki beberapa tanda pria kuat mematahkan pergelangan tangannya, dan dia segera berkata dalam hati bahwa itu tidak baik. Orang muda kemungkinan besar memiliki apa yang disebut kesetiaan dan kasih sayang. Seorang narapidana yang tidak mau mengkhianati temannya atas apa yang disebut kematian temannya merasa bahwa dia kehilangan kesetiaan ketika dia meninggal, tetapi dia tidak tahu bahwa pihak lain hanya menganggapnya sebagai kambing hitam. Oleh karena itu,
Tama Renza tidak memberi Melba kesempatan untuk bereaksi. Dia membuka pintu dan berkata pada Faisal di luar, "Datang dan keluarkan Nona Melba." Iya, Faisal, yang baru saja membawa 4 orang lain di bawah kendali 2 penjaga Hamid, setuju tanpa ragu-ragu, dan segera berjalan ke Melba, dan berkata dengan dingin, "Nona Melba, ikutlah denganku." Melba masih sedikit bimbang, tapi ketika Tama Renza meminta Faisal untuk mengeluarkannya secara paksa, dia segera membangkitkan rasa penolakannya. Dia segera berkata, "Ku tidak akan pergi. Aku tidak pergi, aku akan tinggal. Tetaplah bersama teman-temanku." Begitu Melba mengatakan ini, ekspresi ke-7 orang lainnya langsung berkurang sedikit, dan beberapa bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan secara tidak sengaja. Tama Renza memiliki pemandangan panorama kinerja orang-orang ini dan tidak memiliki harapan untuk kemanusiaan dan karakter orang-orang ini. Pada saat kritis, aku tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak ingin teman-temanku melarikan diri, dan aku ingin mereka tinggal dan mati bersamaku. Ini adalah aspek paling kotor dari sifat manusia. Jadi, Tama Renza segera memerintahkan Faisal dan berkata, "Tutup mulutnya, keluarkan dia." Mendengar ini Melba, mood menjadi lebih heboh, dan berteriak, "Jangan sentuh aku tidak akan sampai finish." Dia menatap Tama Renza dan berteriak, "Tuan Tama, tolong beritahu ayahku bahwa aku tidak bisa memenuhi keinginannya. Jangan biarkan dia menyalahkanku. Aku di Suriah dengan teman-temanku. Jika aku pergi sendiri, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri dalam hidupku." Tama Renza mengerutkan kening dan menatapnya, dan bertanya, "Otakmu juga terinfeksi oleh 7 burung bodoh ini?" "Aku tidak," Melba berkata dengan lantang, "aku telah berunding. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya, dan aku tidak akan pernah menyesalinya." Kepala Tama Renza besar, menunjuk ke arahnya, dan dengan tegas berteriak, "Kamu tutup mulut. Sebelum aku datang, hidupmu adalah milikmu dan tidak apa-apa, tetapi karena aku di sini, kamu hanya bisa hidup. Bahkan jika kamu ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mati." Melba bertanya, "Kenapa? Aku berhak memilih untuk tidak membiarkanmu membawaku pergi." Tama Renza menunjuk ke Hamid dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mengatakan ini padanya ketika mereka menculikmu?" Melba tiba-tiba mempertanyakan. Seseorang tidak bisa berkata-kata dan ragu-ragu. Tama Renza berkata dengan dingin, "Bukankah begitu? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Hari ini kamu harus pergi. Meskipun tidak, kamu harus pergi jika benar-benar ingin mati di sini. Setelah aku kembali ke Indonesia dan Jakarta, kamu dapat kembali lagi setelah aku menyerahkanmu kepada ayahmu dengan selamat. Pada saat itu, apakah kamu ingin mati atau hidup tidak ada hubungannya denganku." Melba tanpa sadar berkata, "Tapi aku tidak ingin kembali." Tama Renza dengan dingin mendengus, "Kamu tidak mau? Kamu tidak ingin terlalu banyak? Kamu tidak ingin pergi? Aku ingin membawa kamu pergi." Setelah itu, dia memberitahu Faisal, "Tutup mulutnya, aku tidak ingin mendengarkannya sekarang." Faisal segera mengambil tutup kepala yang dikenakan Melba sebelumnya dari tanah, memutarnya menjadi bentuk silinder di telapak tangannya, dan memasukkannya langsung ke mulut Melba. Melba tercekik sekaligus, dan tidak bisa langsung mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa bersenandung putus asa sambil menatap Tama Renza dengan mata berkaca-kaca. Tama Renza tidak menatapnya, dan langsung melambai ke Faisal, bawa dia keluar. Faisal segera membawa Melba ke kamar di luar. Ke-7 orang di ruangan itu melihat Melba dibawa pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.